Halo, ketemu lagi dengan saya Nikade Sutini, masih pada mata kuliah Manajemen Pasien Safety. Topik yang kita bahas kali ini terkait dengan pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kali ini diharapkan setelah menyimak video pembelajaran, mahasiswa mampu menjelaskan pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya terkait dengan kewaspadaan transmisi. Kemudian setelah melakukan diskusi, mahasiswa diharapkan mampu menggambarkan pencegahan dan pengendalian infeksi ya di fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya pada masa pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui bersama, penyakit infeksi terkait dengan pelayanan kesehatan atau dikenal dengan Healthcare Associated Infection atau HAIS merupakan salah satu masalah kesehatan yang ada di berbagai negara ya di dunia, termasuk juga di Indonesia. Nah, secara prinsip sebenarnya kejadian HAIS ini dapat dicegah bila fasilitas pelayanan kesehatan secara konsisten melaksanakan program PPI, di mana PPI ini merupakan pencegahan dan pengendalian infeksi yang merupakan upaya untuk memastikan perlindungan kepada setiap orang terhadap kemungkinan tertular infeksi dari sumber masyarakat umum dan di saat menerima pelayanan kesehatan pada berbagai fasilitas kesehatan, termasuk juga perawatan di rumah atau home care. Nah, dalam upaya pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan, tentunya lah sangat penting bila terlebih dahulu petugas dan pengambil kebijakan memahami konsep dasar penyakit infeksi. Nah, oleh karena itu perlu disusun selanjutnya pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan agar terwujud pelayanan kesehatan yang bermutu dan dapat menjadi acuan bagi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pencegahan dan pengendalian infeksi, dan dapat juga melindungi masyarakat dan mewujudkan pasien safety yang pada akhirnya juga akan berdampak pada efisiensi manajemen fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan kualitas pelayanan. Nah, selanjutnya topik kita kali ini adalah tentang kewaspadaan berdasarkan transmisi yang merupakan kelanjutan topik yang kemarin sudah membahas tentang kewaspadaan berdasarkan standar. Ya, di kewaspadaan berdasarkan transmisi ini, nah ada beberapa poin yang include di dalamnya, di antaranya adalah kewaspadaan berdasarkan transmisi melalui kontak, kemudian kewaspadaan berdasarkan transmisi melalui droplet, kemudian ada kewaspadaan berdasarkan transmisi melalui udara atau dikenal dengan istilah airborne precaution. Selanjutnya ada kewaspadaan berdasarkan transmisi melalui common physical yang bersumber dari makanan, air, obat, alat maupun peralatan medis lainnya. Dan yang terakhir adalah kewaspadaan berdasarkan transmisi melalui vektor seperti binatang lalat, nyamuk, dan tikus. Namun pada pertemuan ini fokus yang kita bahas adalah 3 topik saja, yaitu kewaspadaan berdasarkan transmisi melalui kontak, droplet, dan udara. Nah, kewaspadaan berdasarkan transmisi sebagai tambahan dari kewaspadaan standar yang dilaksanakan sebelum pasien didiagnosis dan setelah pasien terdiagnosis jenis infeksinya. Nah, suatu infeksi yang perlu kita catat ya, dapat ditransmisikan lebih dari satu cara. Ya, oke, selanjutnya mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kewaspadaan transmisi melalui kontak. Nah, kewaspadaan ini bertujuan untuk menurunkan risiko timbulnya HAIS, terutama risiko transmisi mikroba yang secara epidemiologi diakibatkan oleh kontak langsung maupun kontak tidak langsung. Oke, kita bahas apa sih itu kontak langsung dan kontak tidak langsung dan upaya apa yang harus kita lakukan. Nah, kontak langsung meliputi kontak dengan permukaan kulit yang terbuka dengan kulit terinfeksi atau kolonisasi. Nah, misalnya pada saat petugas membalikkan tubuh pasien, memandikan pasien, membantu pasien bergerak, mengganti perban, atau merawat oral pasien dengan herpes simplex virus ya tanpa menggunakan sarung tangan. Nah, selanjutnya transmisi kontak tidak langsung adalah kontak dengan cairan sekresi pasien terinfeksi yang ditransmisikan melalui tangan petugas yang belum dicuci ataupun benda mati di lingkungan pasien.
Misalnya bisa saja melalui instrumen, jarum, kasa, mainan anak, dan sarung tangan yang tidak diganti. Nah, sehingga harapannya apa? Petugas kesehatan mampu menghindari menyentuh permukaan lingkungan lain yang tidak berhubungan dengan perawatan pasien sebelum melakukan aktivitas kebersihan tangan. Dan petugas harus menahan diri untuk tidak menyentuh mata, hidung, mulut saat masih memakai sarung tangan terkontaminasi ataupun tanpa menggunakan sarung tangan. Selanjutnya terkait dengan kewaspadaan transmisi melalui droplet. Nah, transmisi droplet terjadi ketika partikel droplet itu berukuran ya kurang dari 5 mikron yang dikeluarkan pada saat batuk, bersin, muntah, bicara, selama misalnya prosedur suction, bronkoskopi. Nah, di mana partikel droplet ini bisa melayang di udara dan akan jatuh dalam jarak kurang dari 2 meter. Dan kalau mengenai mukosa atau konjungtiva tentunya dapat menimbulkan terjadinya infeksi. Nah, untuk itu sebenarnya dibutuhkan alat pelindung diri, minimal di sini masker yang memadai. Nah, bila menggunakan memungkinkan ya masker yang digunakan itu 4 lapis atau yang mengandung pembunuh kuman. Nah, jadi transmisi percikan ini dapat terjadi pada kasus misalnya seperti common cold, respiratory syncytial virus, adenovirus, H5N1, H1N1, bahkan mungkin salah satunya di masa pandemi ini adalah COVID-19. Nah, yang ketiga adalah kewaspadaan transmisi melalui udara atau airborne precaution. Nah, transmisi melalui udara secara epidemiologi dapat terjadi bila seseorang menghirup percikan partikel nuklei yang berdiameter berkisaran antara 1 sampai 5 mikron ya, kurang dari 5 mikron intinya, yang mengandung mikroba penyebab infeksi. Nah, mikroba tersebut akan membawa atau terbawa dalam aliran udara lebih dari 2 meter dari sumber dapat dihirup. Kalau seandainya terhirup oleh individu ya bisa menimbulkan infeksi. Nah, khususnya individu yang rentan adalah individu yang berada di ruangan yang sama ataupun bisa juga jauh dari sumber mikroba, sehingga penting sekali mengupayakan pertukaran udara yang sehat. Nah, kalau seandainya kita lihat gambar ya terkait dengan laju pertukaran udara, nih, pertukaran udara alamiah atau natural ventilation sebenarnya dapat dikombinasikan dengan pertukaran udara mekanis yang menggunakan kipas angin atau exhaust fan untuk mengatur udara di dalam suatu ruangan agar mampu menghindari atau meminimalkan terjadinya penularan. Nah, hal ini sebenarnya selaras dengan rekomendasi dari WHO. Nah, berikut coba saya sampaikan langkah-langkah penerapan kewaspadaan transmisi melalui udara diantaranya. Yang pertama, pengaturan penempatan posisi pasien, kemudian dengan pemeriksa, kemudian dan ventilasi mekanis di dalam suatu ruangan itu penting untuk diperhatikan, termasuk juga arah suplai udara bersih yang masuk dan keluar ruangan. Terus yang kedua, penempatan pasien yang infeksius yang belum pernah misalnya mendapatkan terapi. Sepertinya ini harus dipisahkan dari pasien lain. Sedangkan mungkin pasien-pasien yang sudah mendapatkan secara terapi ya secara efektif berdasarkan analisis risiko, misalnya tidak berpotensi menularkan kepada orang lain, baru dapat dikumpulkan dengan pasien lain. Nah, selanjutnya peringatan tentang cara transmisi infeksi dan penggunaan APD pada pasien maupun petugas dan pengunjung, yaitu wajib dan penting dicantumkan di pintu ruangan rawat pasien ya, sesuai dengan kewaspadaan transmisi. Nah, untuk ruangan rawat pasien infeksius, sebaiknya menggunakan ruangan bertekanan negatif, tetapi untuk rumah sakit yang belum mampu menyediakan ruangan tersebut harus memiliki ruang dengan ventilasi yang memadai. Nah, minimal terjadi pertukaran udara di sini 12 kali per jam ya, yang bisa diukur menggunakan alat berupa vaniometer. Nah, selanjutnya mari kita bahas terkait dengan alur pasien infeksius ya. Jadi bagan ini menggambarkan tentang alur pasien penyakit infeksius berdasarkan transmisi. Jadi penyakit infeksi berdasarkan transmisi sudah dijelaskan tadi, ada transmisi kontak,
transmisi droplet, dan transmisi udara atau airborne. Pada kasus transmisi kontak, dalam hal ini dibutuhkan kamar tersendiri atau kortin ya. Kemudian alur pasien sebenarnya tidak perlu terlalu khusus, tetapi penanganan udara juga tidak terlalu khusus, tapi APD, sarung tangan, dan gaun itu perlu mendapatkan perhatian. Sedangkan pada transmisi droplet dibutuhkan kamar tersendiri atau cohorting. Jarak pasien itu diatur ya lebih atau sama dengan 1 meter. Nah, pintu kamar boleh terbuka, alur pasien sebenarnya tidak perlu khusus ya, penanganan udaranya tidak ada, tetapi APD-nya itu harus menggunakan masker bedah. Sedangkan untuk alur pasien infeksius yang diakibatkan karena transmisi udara atau airborne, jadi kamarnya tersendiri jika tidak memungkinkan cohorting. Kemudian tekanan negatif atau ventilasi alamiah, pintu kamar selalu tertutup, alur pasiennya itu tersendiri, dibutuhkan APD ya, pasien pakai masker bedah juga, petugas di sini memakai masker N95 khususnya jika melakukan tindakan menghasilkan aerosol. Oke, berikut akan dijelaskan secara detail terkait dengan kewaspadaan berbasis transmisi. Nah, upaya-upaya apa yang harus dilakukan dan diperhatikan oleh petugas kesehatan ketika memberikan pelayanan pada pasien yang mengalami infeksi ya berbasis transmisi kontak, droplet maupun udara atau airborne, baik pada penempatan pasien, kemudian pada transport pasien, kemudian pada penggunaan alat pelindung diri ya. Kemudian termasuk juga peralatan untuk perawatan pasien dan lingkungan. Oke, mari kita bahas satu persatu dari kewaspadaan berbasis transmisi pada pasien melalui kontak. Jadi yang pertama pada penempatan pasien. Nah, pasien ditempatkan di ruang terpisah atau cohorting atau dipertimbangkan bersama tim PPI. Jadi tempat tidurnya ini berjarak ya lebih atau sama dengan minimal 1 meter. Selanjutnya untuk penggunaan APD-nya diharapkan pada transmisi kontak yaitu kebersihan tangan sebelum menggunakan APD itu diperhatikan, sarung tangan dan gaun bagi petugas saat masuk di ruang pasien itu wajib, ganti sarung tangan setelah kontak dengan bahan infeksius seperti misalnya feses, cairan tubuh, dan darah itu juga wajib dilakukan oleh petugas kesehatan. Dan khusus untuk gaun, untuk merawat pasien yang berbasis transmisi melalui kontak, jadi pakai gaun bersih saat masuk ruang pasien untuk melindungi petugas dari kontak dengan pasien. Permukaan lingkungan, barang di ruangan pasien, cairan, misalnya contohnya diare pasien, atau pasien-pasien yang mengalami ileus. Oke. Kemudian jangan lupa melepaskan gaun ya sebelum keluar dari ruangan. Nah, terkait dengan apron, kalau menggunakan apron pada kasus ini untuk mengurangi penetrasi cairan tujuannya. Nah, bila memungkinkan peralatan non kritikal dipakai untuk satu pasien atau pasien dengan infeksi mikroba yang sama itu bisa menggunakan apron yang sama. Nah, selanjutnya untuk transport pasien pada kewaspadaan berbasis transmisi melalui kontak ini diharapkan mampu untuk dibatasi geraknya ya sehingga bisa meminimalkan risiko terjadinya penularan. Dan yang terakhir ya peralatan untuk perawatan pasien dan lingkungan ya untuk kewaspadaan berbasis transmisi kontak perlu terminal dekontaminasi area sekitar pasien atau ruangan setelah pasien tersebut pulang. Nah, selanjutnya dapat dipakai Na hipoklorit ya 0,5%, bilas dengan air atau dengan H2O2 0,5 sampai dengan 1,4%. Nah, apa yang saya sampaikan tadi itu terkait beberapa hal yang perlu diperhatikan kalau seandainya kita merawat pasien dengan kewaspadaan berbasis transmisi kontak. Nah, selanjutnya kita bahas selanjutnya bila kita merawat pasien dengan kewaspadaan berbasis transmisi droplet.
Yang pertama terkait dengan penempatan pasien. Nah, pada kasus ini tempatkan pasien di ruang rawat terpisah atau cohorting atau dipertimbangkan dengan bersama PPI ya. Nah, tempat tidurnya juga sama ini dengan transmisi kontak ya, jaraknya itu diatur lebih atau sama dengan 1 meter dan cegah terjadinya kontaminasi. Nah, selanjutnya untuk transport pasien ini untuk transmisi droplet batasi gerak. Nah, bila diperlukan keluar ruangan pasien diberi respirasi ya dan diajarkan tentang etika batuk. Nah, untuk penggunaan APD yang transmisi melalui droplet, jadi kebersihan tangan sebelum menggunakan APD itu sangat perlu diperhatikan. Sarung tangan, gaun, masker dipakai bila bekerja dalam radius 1-2 meter terhadap pasien saat melakukan kontak erat. Nah, gaun dan apron sama seperti transmisi kontak ya, sudah dijelaskan tadi. Kemudian untuk perawatan pasien dan lingkungan, kewaspadaan berbasis transmisi yang melalui droplet ini, ruang rawat pasien dengan transmisi droplet tidak perlu penanganan udara secara khusus karena mikroba itu tidak bergerak secara jauh. Nah, perlu dilakukan terminal dekontaminasi area sekitar pasien atau ruangan setelah pasiennya pulang. Sama ini dengan yang kontak ya, transmisinya dapat dipakai Na hipoklorit 0,5%, bilas dengan air atau dengan H2O2 0,5 sampai dengan 1,4%. Nah, selanjutnya bagaimana dengan kewaspadaan transmisi? Nah, di mana kalau penularannya itu melalui udara atau airborne. Nah, kalau di penempatan pasien maka tempatkan pasien di ruang rawat terpisah atau cohorting atau memang perlu dipertimbangkan bersama dengan tim PPI. Tempat tidur sama, ini jaraknya ya minimal kurang atau sama dengan lebih atau minimal 1 meter. Ruangannya ini harus bertekaran negatif atau ruangan dengan pertukaran udara yang bagus. Kemudian untuk transport pasiennya, pastikan batasi gerak bila diperlukan keluar ruangan. Ini pasiennya itu diberikan respirasi dan etika batuk juga. Nah, selanjutnya untuk APD pada kasus ini kebersihan tangan sebelum menggunakan APD tetap diperhatikan, masker bedah untuk pasien dan respirator partikulat untuk petugas saat masuk ke ruangan pasien. Orang yang rentan tidak boleh masuk ke ruangan pasien yang diketahui atau suspek, misalnya campak, cacar air gitu ya, termasuk juga pada kasus pandemi COVID-19 itu diharapkan tidak masuk sama sekali. Nah, selanjutnya bila masuk ya pada kasus cacar gitu ya, dan harus melakukan tindakan yang kemungkinan timbul aerosol, maka petugas harus menggunakan respirator partikulat. Selanjutnya untuk perawatan pasien dan lingkungan, ada kewaspadaan berbasis transmisi melalui udara atau airborne ya. Terminal dekontaminasi dilakukan secara dekontaminasi permukaan. Nah, ini menggunakan H2O2 antara 0,5 sampai dengan 1,4%. Nah, ini ada NUT di sini dengan lama kontak 30 detik sampai dengan 1 menit. Nah, hal lain yang perlu diperhatikan juga ya, kalau kontaknya ini 5 menit, bila dengan tujuan mikrobaktericidal atau dryness ya, dengan bisa menggunakan H2O2 5%. Nah, dikombinasi ini dengan AG dengan lama kontak 55 menit untuk luas ruangan berkisar 0,135 ya, meter kubik. Nah, demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan ya, terkait dengan upaya-upaya apa yang perlu ditekankan dan dilakukan oleh petugas kesehatan ketika melaksanakan kewaspadaan transmisi ya, baik melalui kontak droplet maupun udara.
Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bisa dipahami dan bisa dimengerti ya, dan bisa diaplikasikan. Dan selanjutnya setelah selesai video pembelajaran ini disimak, maka tugas sebagai bahan evaluasi bagi mahasiswa ya, diharapkan nanti mampu menggambarkan bagaimana aplikasi atau penerapan kewaspadaan standar maupun kewaspadaan transmisi ya dalam penanggulangan pasien COVID-19 untuk mencegah terjadinya paparan infeksi. Nah, adapun daftar pustaka yang dipakai ya untuk pembahasan materi kita kali ini adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan. Dan selanjutnya mungkin nanti mahasiswa bisa mengakses juga Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang terbaru, khususnya di masa pandemi, tentang pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan terkait dengan COVID-19 sebagai dasar memberikan argumentasi terkait dengan tugas evaluasi yang harus dikerjakan di akhir perkuliahan. Oke, demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Salam sehat ya, dan tetap semangat belajar. Selamat sore.